warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Priyadi dengan NIM 2012404151. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu dengan judul Talak, Iddah, dan Rujuk. Masuk ke latar belakang. Talak dalam hukum Islam bukan sekedar perpisahan biasa antara suami dan istri, melainkan sebuah institusi hukum yang memiliki aturan-aturan yang sangat ketat dan terperinci. Islam mengatur proses talak sedemikian rupa sehingga tidak terjadi secara gegabah dan semena-mena. Realita yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak umat Islam yang belum memahami dengan benar ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan dengan talak, iddah, dan rujuk. Banyak kasus perceraian yang terjadi tanpa memperhatikan prosedur dan ketentuan yang telah digariskan oleh Islam, sehingga menimbulkan sebagai permasalahan hukum yang kompleks. Kemudian masuki pengertian talak. Talak secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ta'allaqa yata'allaku, ta'allaqan, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Dalam terminologi fikih, talak definisikan sebagai melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan tali pernikahan antara suami dan istri dengan menggunakan lafaz talak atau yang semakna dengannya. Kemudian dasar hukum talak. Talak disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 229, yang artinya talak tidak dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Ayat ini menunjukkan bahwa talak adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam dan memiliki batas-batas yang harus dipatuhi. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun talak dibolehkan, namun sebisa mungkin harus dihindarkan. Macam-macam talak. Pertama, ditinjau dari segi pengucapannya. Talak dibagi menjadi 2, yaitu talak syar'i dan talak kinayah. Talak syar'i adalah talak yang diucapkan dengan lafaz yang jelas dan tegas menunjukkan talak, seperti ucapan engkau aku talak atau aku ceraikan engkau. Talak syar'i jatuh tanpa memerlukan niat dari suami. Adapun talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan lafaz yang tidak secara langsung menunjukkan talak, seperti ucapan pulanglah ke rumah orang tuamu atau pergilah engkau. Talak kinayah memerlukan niat dari suami agar jatuh talaknya. Kedua, ditinjau dari segi jumlahnya. Talak dibagi menjadi 3, yaitu talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak 1 dan talak 2 adalah talak raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk kembali istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad nikah baru. Sedangkan talak 3 adalah talak ba'in kubra, yaitu talak yang mengibatkan suami tidak dapat merujuk istrinya kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, bercerai, dan menjalani masa iddahnya. Ketiga, ditinjau dari segi kebolehan untuk rujuk. Talak dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak pertama dan kedua di mana suami masih berhak merujuk istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad dan mahar baru. Adapun talak ba'in dibagi menjadi 2, yaitu talak ba'in subro dan talak ba'in kubro. Talak ba'in subro adalah talak yang terjadi sebelum dukhul atau hubungan badan, atau talak dengan tebusan khulu, di mana suami tidak dapat merujuk istri tanpa akad dan mahar baru. Sedangkan talak ba'in kubro adalah talak ketiga,
di mana suami tidak dapat menikahi kembali bekas istrinya kecuali setelah bekas istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, melakukan hubungan suami istri, kemudian bercerai dan menjalani masa iddah. Kemudian keempat, ditinjau dari segi sesuai tidaknya dengan sunnah. Talak dibagi menjadi talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri pada masa suci tersebut, yaitu dalam keadaan hamil yang sudah jelas kehamilannya. Sedangkan talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang haid atau dalam keadaan nifas, atau talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada masa suci tersebut. Kemudian memasuki syarat-syarat talak. Talak dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, baik yang berkaitan dengan pihak yang mentalak atau suami, pihak yang ditalak yaitu istri, maupun lafaz atau ucapan talak itu sendiri. Syarat-syarat yang berkaitan dengan suami antara lain berakal sehat, tidak gila, baligh dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh suami yang gila, belum baligh atau dalam keadaan dipaksa tidak dianggap sah menurut jumhur ulama. Kemudian pengertian iddah. Iddah secara bahasa berasal dari kata adda ya'uddu yang berarti menghitung. Dinamakan demikian karena perempuan yang menjalani iddah menghitung hari-hari dan masa sucinya. Dalam terminologi fikih, iddah didefinisikan sebagai masa tunggu yang wajib dijalani oleh seseorang perempuan setelah berakhirnya ikatan pernikahan, baik karena talak, fasak maupun kematian suami, di mana selama masa tersebut perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Kemudian masuki macam-macam iddah. Yang A, iddah perempuan yang diceraikan atau ditalak dan masih menjalani haid. B, iddah perempuan yang diceraikan dan sudah tidak mengalami haid lagi atau yang belum pernah mengalami haid. C, iddah perempuan yang sedang hamil. D, iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak sedang hamil. E, iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dan sedang hamil. Kemudian pengertian rujuk. Rujuk secara bahasa berasal dari kata raja'a yarji'u, ruju'an, yang berarti kembali. Dalam terminologi fikih, rujuk didefinisikan sebagai kembalinya seorang suami kepada istrinya yang telah ditalak raj'i sebelum habisnya masa iddah tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar baru. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa talak yang dapat diiringi dengan rujuk hanya talak pertama dan kedua, sedangkan talak ketiga tidak dapat diiringi rujuk secara langsung. Syarat-syarat rukun rujuk. Pertama, syarat yang berkaitan dengan suami berakal sehat, baligh dan atas kehendak sendiri. Rujuk yang dilakukan oleh suami yang gila atau dalam keadaan dipaksa dianggap tidak sah. Kedua, syarat yang berkaitan dengan istri. Istri sudah dicampuri dukhul. Istri ditalak dengan talak raj'i bukan talak bain, dan istri masih dalam masa iddah. Apabila masa iddah telah habis, maka suami tidak lagi berhak merujuk istrinya. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan sigat rujuk. Ucapan atau perbuatan yang digunakan harus menunjukkan maksud rujuk. Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan qauliyah seperti saya rujuk kepadamu, atau dengan perbuatan fi'liyah seperti mencampuri istri dengan niat rujuk. Para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya rujuk dengan perbuatan tanpa ucapan. Kesimpulan, talak, iddah dan rujuk merupakan 3 konsep yang saling berkaitan dan membentuk satu sistem hukum keluarga yang
komprehensif dalam Islam. Ketiganya mencerminkan prinsip Islam yang selalu mengutamakan kemaslahatan keluarga dan memberanikan berbagai mekanisme perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam sebuah pernikahan. Baiklah, terima kasih. Itulah paparan presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.